manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat keras. DKI di bawah pimpinan Anies ini, pemimpin yang terlalu jual agama cuma Anies kok. Janganlah menipu karena ambisi. Kalau Anda nggak mampu, jujur nggak usah ambisi. Negeri ini hancur kok dipimpin oleh orang-orang seperti Anda. Sepandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat, bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Formula E ini benar-benar tidak dirancang dengan benar. Padahal anggarannya bisa sampai triliunan rupiah. Bahkan lokasi di mana Formula E bakalan digelar juga belum dapat. Bayangkan, di mana tempatnya, siapa sponsor utamanya, bagaimana studi kelayakannya, sampai sekarang nggak ada jawaban. Padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantong Pemprov DKI Jakarta. Itu uang rakyat, jadi wajar rakyat juga bertanya. Dan berita terbaru, KPK juga sudah masuk untuk menyelidiki kasus ini. Beruntunglah Novel Baswedan sudah tidak ada di sana. Jadi KPK lebih leluasa untuk menyelidiki apakah ada potensi korupsi di DKI untuk Formula E. Benar aja. Belum apa-apa anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Buru-buru mereka mengklarifikasi apa yang sudah mereka lakukan. Awalnya, Pemprov DKI bilang kalau uang komitmen fee yang harus dibayarkan ke panitia Formula E adalah sebesar 560 miliar rupiah untuk sekali penyelenggaraan balapan. Dan mereka wajib bayar komitmen fee untuk 5 tahun ke depan. Jadi hitungannya 560 miliar rupiah dikalikan 5 tahun. Sama dengan 2,5 triliun rupiah lebih. Gila, gede banget komitmen fee untuk balapan yang belum terkenal di dunia internasional. Dan menurut Pemprov DKI, mereka sudah bayar 560 miliar rupiah untuk tahun pertama aja. Sisanya mereka minta duit lagi ke DPRD DKI untuk 4 tahun berikutnya, yaitu 560 miliar rupiah dikali 4 tahun. Jadi kurangnya 2 triliun rupiah lebih. Sampai sekarang bahkan DPRD DKI belum terima bukti transfer yang kemarin dibayar 560 miliar rupiah itu. Waktu ditanya Anies Baswedan ngeles terus. Bahkan dia membangun benteng di sekelilingnya dengan ngajak ketua fraksi DPRD lain selain PDI Perjuangan dan PSI supaya hak bertanya itu batal. Sesudah Badan Pemeriksa Keuangan masuk dan memeriksa bukti-bukti, mendadak Pemprov DKI bilang, kami sudah negosiasi alot selama 2 malam supaya komitmen fee diturunkan. Dan kami berhasil nego kalau uang komitmen yang 560 miliar rupiah itu untuk 3 tahun penyelenggaraan. Mendadak uang komitmen yang tadinya 560 miliar rupiah untuk 1 kali penyelenggaraan berubah jadi untuk 3 kali. Berarti kemarin itu ada potensi korupsi sebesar 1 triliun rupiah dong. Berubah-ubahnya pernyataan Pemprov DKI inilah yang bikin bau busuk Formula E semakin lama makin tajam di hidung. KPK pun masuk mau memeriksa ada apa sih sebenarnya kok rakyat ribut banget masalah Formula E ini. Sudah beberapa orang dari Dispora DKI Jakarta yang dipanggil oleh KPK. Bahkan Kadisporanya juga sudah dipanggil. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang Formula E mendadak nggak bisa lagi mengolah kata-kata alias bungkam. Biasanya sih dia cerewet banget dengan kata-kata yang bikin pusing orang karena bulet nggak karu-karuan. Anies pasti kecewa berat. Nanti 2022 dia harus turun panggung dan nganggur 2 tahun. Dan pasti namanya bakalan hilang. Harusnya Anies bisa ikhlas lah kalau nggak terpilih lagi nanti.
Minimal selama dia menjabat, kita tahu potensi dirinya, yaitu jago mewarnai. Oke Bro Anies, jangan kecewa ya, tetap putus asa, jangan pernah semangat. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Pak Anies, saya Pendeta Gilbert Lumoindong mau mengucapkan Eid Milad, selamat hari jadi. Pak Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia. Kita doakan Pak Anies terus berhikmat, terus bijaksana dan menjadi pemimpin yang luar biasa. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat keras. DKI di bawah pimpinan Anies ini, pemimpin yang terlalu jual agama cuma Anies kok. Janganlah menipu karena ambisi. Kalau Anda nggak mampu, jujur nggak usah ambisi. Negeri ini hancur kok dipimpin oleh orang-orang seperti Anda. Nggak malu. Janji Anda satu pun nggak ada yang terrealisasi. DP 0, bener 0. Contohlah sudahlah Ahok. Dia bekerja, dia nyata, dia nggak jual agama. Kalau saya sebagai orang Muslim, Ahok itulah yang Islami. Jangan uang rakyat dipakai untuk kepentingan kekuasaan, untuk naik kekuasaan. Itu namanya pengkhianat. Jakarta Stadium. Siapa yang bebasin tanah? Jokowi masih berani waktu itu groundbreaking. Dilanjutin pengadilan, menang selesai, sertifikat keluar di era Ahok. Kalau cuma ngeluarin duit 5 triliun bangun stadion terus nanti diklaim saya yang kerja, nggak usah Anda. Pak Lurah juga bisa kalau ngeluarin duit. Benar cuma bisanya konferensi pers, ini sudah selesai. Anda nyolong itu namanya apa? Kalau ada orang apa? Seperti telur mata sapi, yang telur ayam yang dapat nama sapi. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional saya nyatakan dimulai. Minta lapangan besar, kita dibangun. Ini adalah kemenangan. Setelah 13 tahun menanti, akhirnya Jakarta memiliki stadionnya sendiri, yaitu Jakarta International Stadium. Stadion yang menjadi mahakarya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras. Semoga stadion ini menjadi ladang pahala. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Ikut Pilpres 2024, nggak konsen dia nanti bangun Jakarta. Lebih baik jauhkan Anies dari rencana 2024. Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok. Saya udah kenal dia lama kok, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya itu udah lama lah. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. 2024 Ahok disiapkan jadi RI 1. 2024. Kalau itu jadi 2024, 200 juta penduduk Cina mangkal di proyek-proyek reklamasi. Alhamdulillah, akhirnya Allah munculkan Pak Anies Baswedan. Makanya Pak, gubernur di Indonesia itu kan ada 34. Yang paling dimusuhi Anies. Ya kan? Gubernur itu 34, yang paling dimusuhi Anies. Karena ini dia satu-satunya yang menghambat imperialisme Cina di Indonesia ini.
Bagi PSI, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan itu tidak usah ditafsirkan panjang lebar. Toh ini sebuah peristiwa yang jelas banget, clear. Seorang presiden, seorang kepala negara datang meninjau sebuah proyek yang didanai oleh dana masyarakat, dana publik. Tentu Pak Jokowi punya kepentingan agar nama Indonesia tidak dipermalukan kalau misalnya event ini gagal. Apakah Formula E adalah realisasi janji untuk memajukan kota dan warganya? Kalau memang itu, maka yang menjadi pertanyaan adalah kebahagiaan macam apa yang sedang dibangun dan dikerjakan oleh gubernur. Kalau PSI mempersoalkan anggaran Formula E, tugas kami memang seperti itu. Kami diberi mandat oleh para pemilih kami untuk menjaga uang rakyat. Kalau PSI tidak berisik, jangan-jangan anggaran lem Aibon senilai sekitar 82 miliar itu akan lolos. PSI menjalankan fungsi sebagai partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Karena bagaimanapun Mas Anies ini disebut-sebut sebagai seorang calon presiden. Tugas partai politik adalah menjelaskan kepada publik terkait rekam jejak seorang calon presiden, termasuk bagaimana cara dia bekerja, mengelola anggaran milik rakyat, dan termasuk rekam jejak bagaimana cara dia memenangkan pilkada. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Anies terkesan dilibatkan seolah-olah pemukulan terhadap Ade Armando ada tangan Anies di sana. Formula E dikerjakan oleh anak bangsa dan mendapatkan rekor pembangunan Formula E tercepat di dunia. Itu satu. Yang kedua, JIS dibangun oleh 3.000 anak bangsa, mendapatkan rekor pengangkatan rangka atap. Tuhan Yesus berkati Indonesia, berkati negara kami, berkati Polri, TNI supaya bisa menjaga kesatuan persatuan rakyat Indonesia sehingga tidak ada satu sama lain saling gontok-gontokan. Kami semua bisa saling menghormati, menghargai. Kami sudah punya negara yang semuanya sudah perangkatnya sudah bagus, tidak perlu lagi dirubah menjadi negara Islam Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin.